Namaku Samsuri, usia 60 tahun. Tubuhku masih kuat, meski rambut sudah penuh uban dan kulit tanganku mulai berkerut. Usia boleh senja, tapi aku belum menyerah pada hidup. Masih banyak hal yang bisa kulakukan. Sejak muda, aku sudah terbiasa bekerja keras. Tanganku ini sudah hafal betul dengan suara mesin, dengan bau oli yang menempel, dengan panasnya matahari yang membakar kulit di bengkel kecil yang dulu aku bangun sendiri. Tapi sejak istriku meninggal setahun lalu, aku memilih tinggal bersama anak bungsuku, Raffi. Rumahku sendiri memang masih ada, tapi terlalu sepi. Dulu ada suara istriku menyambut di depan pintu, ada aroma masakannya yang hangat, ada tawa kami di sore hari sambil minum teh. Kini semua itu hilang, digantikan dengan hening yang menusuk hati. Raffi, anak bungsuku, memintaku untuk tinggal bersamanya. Biar ada yang jagain ayah, katanya waktu itu. Aku terharu, merasa masih dibutuhkan. Hari-hari pertamaku di rumah Raffi cukup menyenangkan. Cucu-cucuku menyambutku dengan riang, menempel padaku seakan mereka sudah lama menunggu. Aku bercerita pada mereka tentang masa mudaku di bengkel, bagaimana aku dulu bisa memperbaiki motor hanya dengan mendengar suaranya. Mereka terkagum-kagum, tertawa, matanya berbinar. Aku bahagia, karena masih ada yang mau mendengar ceritaku. Aku masih sehat. Bangun subuh untuk sholat, lalu menyapu halaman agar terlihat rapi. Aku tahu, aku bukan lagi kepala rumah tangga yang berkuasa. Aku hanyalah seorang ayah yang ingin tetap berguna. Di kamarku, aku sering memandangi foto almarhum istriku. Dalam hati aku berbisik, "Lihatlah Bu, aku masih bisa sehat, aku masih ingin berguna, dan aku tidak mau menyerah." Kadang aku duduk di teras sambil memperhatikan orang-orang yang lewat. Ada rasa iri ketika melihat lelaki seusiaku masih sibuk dengan pekerjaannya, entah di sawah, di toko, atau di bengkel. Mereka masih berguna. Sementara aku, meski badanku sehat, kini hanya duduk-duduk saja. Tapi saat itu aku berpikir, mungkin ini arti hidupku sekarang. Menemani cucu, memberi cerita, memberi tawa. Bukan lagi bekerja di bengkel, bukan lagi memperbaiki motor, tapi tetap ada rasa kosong di dada. Rasa ingin diakui bahwa aku masih berguna. Karena bagaimanapun juga, aku adalah seorang ayah. Dan seorang ayah, meski sudah tua, tetap ingin dihargai oleh anak-anaknya. Pagi itu udara sejuk. Sejak muda, aku memang terbiasa bangun subuh. Setelah sholat, aku duduk sebentar di beranda, mendengar kicau burung dan menghirup aroma tanah basah. Rasanya damai. Aku mengambil sapu yang tergeletak di pojok, lalu mulai membersihkan halaman. Daun-daun kering beterbangan, aku kumpulkan jadi satu. Dulu, istriku selalu senang melihat halaman rapi. Katanya rumah yang bersih bisa menyejukkan hati. Aku ingin mempertahankan itu. Tapi belum lama aku menyapu, terdengar suara Raffi dari dalam rumah. "Ayah, istirahat saja. Jangan capek-capek. Lagian kalau nggak benarnya punya, malah tambah kotor." Aku terdiam. Sapu di tanganku berhenti bergerak. Rasanya ada yang menusuk di dada. Aku hanya ingin membantu, bukan ingin dipuji. Tapi ternyata, niat baikku dianggap salah. Siangnya, aku melihat kursi kayu di ruang tamu agak goyah. Aku terbiasa memperbaiki barang-barang sejak dulu. Jadi aku ambil palu dan paku kecil. Kupukul perlahan sambil mengingat masa mudaku di bengkel. Baru beberapa kali aku mengetuk. Menantuku, Lestari, keluar dari dapur. "Kenapa dipukul-pukul ya? Nanti kursinya malah tambah rusak," katanya agak keras. Aku menoleh, terdiam, dan tersenyum sopan. Aku pelan-pelan meletakkan palu. Tanganku yang dulu begitu dihargai di bengkel,
kini seakan tak lagi berarti. Aku hanya dianggap orang tua yang sok tahu. Dadaku sesak. Kenapa semua yang kulakukan salah di mata mereka? Padahal aku hanya ingin berguna. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi bagiku, rasanya semakin berat. Suatu sore, aku duduk di teras, mencoba membetulkan kipas angin kecil yang mati total. Aku tahu caranya. Aku pernah memperbaiki yang lebih rumit dari ini. Tanganku masih terlatih, meski agak gemetar karena usia. Raffi keluar, melihatku dengan wajah kesal. Yah, tolong jangan utak-atik barang-barang. Kalau rusak, nanti malah tambah mahal belinya. Lagian ayah sudah tua. Istirahat saja. Kalau ayah sakit, siapa yang repot? Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati. Sudah tua, merepotkan. Begitu mudahnya anakku melabeliku. Padahal aku hanya ingin membantu. Hanya ingin tetap merasa berguna. Malamnya, kami makan bersama. Aku mencoba membuka percakapan. Vi, tadi di warung ayah ketemu teman lama. Dia bilang, bengkel ayah dulu masih sering disebut orang. Katanya, banyak yang kangen sama ayah. Aku berharap anakku menanggapi, sekadar berkata, iya, ayah dulu memang hebat. Tapi yang kudapat justru sindiran dari menantuku, Lestari. Itu masa lalu. Zaman sekarang sudah beda. Sekarang semua serba modern. Anak-anak muda lebih pintar. Ayah nggak usah cerita-cerita soal bengkel lagi. Nanti dikira sombong sama cucu. Hatiku hancur. Aku hanya ingin berbagi cerita, bukan untuk sombong. Tapi rupanya suaraku sudah tidak lagi pantas didengar. Dadaku sesak. Aku ingin marah. Tapi untuk apa? Kalau aku marah, aku akan dianggap keras kepala. Kalau aku diam, aku dianggap tak berguna. Malam itu, aku sadar satu hal. Di rumah ini, aku bukan lagi seorang ayah yang dihormati. Aku hanyalah orang tua yang dianggap merepotkan. Selepas Isya, aku duduk di tepi ranjang. Kuambil tas kecil dari bawah tempat tidur. Isinya sederhana, beberapa potong baju, obat sakit kepala, dan buku doa pemberian almarhum istriku. Aku memegang buku itu erat-erat, seakan istriku masih menemaniku melalui lembaran usang yang mulai menguning. Sebelum berangkat, aku duduk sebentar. Aku menulis sepucuk pesan singkat di selembar kertas. Kutaruh di meja makan. Ayah pergi bukan karena marah. Ayah hanya ingin mencari tempat di mana ayah bisa berguna, di mana ayah tidak lagi dianggap salah. Jangan cari ayah. Doakan ayah sehat. Tanganku gemetar saat meletakkan kertas itu. Ada air mata yang jatuh, membasahi sudut tulisan. Lalu dengan suara pelan, aku keluar rumah. Langit malam gelap, hanya ada cahaya bulan samar menemani langkahku. Jalanan sepi. Aku berjalan dengan hati berat, tapi juga dengan sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengambil keputusan sendiri. Aku memilih pergi, mencari arti hidupku yang masih tersisa. Aku tidak tahu kemana tepatnya kakiku akan membawaku. Tapi dalam hati kecilku, aku teringat pada seorang keponakan, anak dari adikku, yang beberapa waktu lalu pernah berkata, "Paman, kalau bosan di rumah, datang saja ke bengkel saya. Saya butuh tenaga yang bisa dipercaya." Mungkin itulah jawabannya. Aku melangkah menuju sebuah tempat di mana aku berharap bisa kembali dihargai. Perjalanan malam itu cukup jauh. Aku naik angkot terakhir yang masih beroperasi, lalu berjalan kaki menyusuri jalan kampung. Aku hanya membawa tas kecil di punggung, dan doa di bibirku. Sesampainya di rumah keponakanku, Arif, aku sempat ragu untuk mengetuk pintu. Sudah larut malam,
Lampu di ruang tamu masih menyala redup. Aku menghela napas, lalu memberanikan diri. Pintu terbuka, wajah Arif yang masih muda itu tampak terkejut. "Paman datang malam-malam begini." "Ayo masuk paman," katanya sambil cepat menarikku. Istrinya, Sinta, segera menyiapkan air hangat. Mereka tak banyak bertanya, hanya mempersilakan aku duduk dan beristirahat. Kehangatan itu menyusup begitu saja ke dalam hatiku. Tak ada tatapan sinis, tak ada kata-kata bahwa aku merepotkan. Hanya sambutan tulus. Keesokan paginya, Arif mengajakku ke bengkelnya. Sebuah bengkel kecil di pinggir jalan, sederhana, tapi ramai oleh motor-motor yang datang untuk dicuci dan diperbaiki. Bau oli, suara mesin, percikan air, semua itu membuat dadaku sesak oleh rindu. Aku merasa kembali ke masa mudaku. Kalau mau, di sini paman bisa bantu saya. Nggak usah yang berat-berat. Cukup bantu cuci motor atau merapikan alat-alat. Saya butuh orang yang telaten. Aku menatap Arif, mataku memanas. Apa aku nggak malah merepotkan? Arif tertawa. Merepotkan apa paman? Justru saya senang kalau paman di sini. Paman kan sudah pengalaman. Saya bisa belajar banyak. Kata-kata itu, rasanya seperti embun menyejukkan jiwa yang kering. Aku, yang di rumah anakku dianggap beban, di sini justru diterima dengan tangan terbuka. Hari-hari berikutnya aku mulai punya rutinitas baru. Pagi aku ikut Arif ke bengkel. Aku mencuci motor dengan penuh ketelitian, mengelap hingga mengilap. Sesekali aku membantu menyetel rantai, atau mengajarkan trik kecil memperbaiki mesin yang Arif belum tahu. Aku bahagia, karena akhirnya ada yang menghargai hasil kerjaku. Aku tidak butuh kemewahan. Aku tidak butuh uang banyak. Aku hanya butuh satu hal sederhana, dihargai. Malamnya, aku tidur di kamar kecil yang disediakan Arif dan Sinta. Aku merasa tenang, seakan luka di hatiku sedikit demi sedikit terobati. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa tidur lelap tanpa rasa sedih. Di sana, di rumah Raffi, mereka semula mengira aku hanya keluar sebentar. Namun ketika ia menemukan secari kertas di meja makan, wajahnya seketika pucat, tangannya bergetar, matanya panas. Lestari, istrinya, ikut membaca surat itu dan terdiam. Hanya keheningan yang tersisa. Dengan perasaan gelisah, Raffi mulai mencari ke berbagai tempat, rumah saudara, masjid yang biasa aku kunjungi, bahkan ke rumah teman-teman lamaku. Semua menjawab sama, kami tidak tahu. Sampai suatu hari, seorang tetangga memberi kabar. "Vi, aku lihat bapakmu di bengkel Arif, sepupumu. Dia lagi nyuci motor di sana. Sehat-sehat saja kok, malah kelihatan senang." Raffi segera meluncur ke bengkel itu. Dari kejauhan, ia melihatku, ayahnya, sedang sibuk menyemprot air ke motor, lalu mengelapnya dengan penuh teliti. Wajahku terlihat cerah, senyumku tulus, tubuhku penuh keringat tapi bahagia. Di sudut bengkel, Arif berdiri sambil memuji, "Mantap paman, kalau paman yang cuci, motor pasti kinclong." Pelanggan senang, saya pun ikut senang. Raffi berdiri mematung, matanya berkaca-kaca. Ia baru sadar, ayahnya yang selama ini dianggap merepotkan, justru tampak hidup kembali ketika diberi ruang untuk berguna. Perlahan ia melangkah mendekat. Dia memanggilku dengan suara serak, nyaris pecah. Aku menoleh. Mataku bertemu dengan matanya. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku bisa melihat sesal di wajah anakku. Raffi menunduk, lalu berlutut di depanku. "Maafkan aku ya. Aku salah. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri sampai lupa. Ayah butuh didengar, butuh dihargai."
Aku bilang ayah merepotkan, padahal ayah cuma ingin merasa berguna. Air matanya jatuh, membasahi lantai bengkel. Pelanggan yang ada di sana ikut terdiam. Suasana mendadak haru. Aku meletakkan lap yang masih basah, lalu menepuk pundaknya pelan. Ayah tidak pernah marah. Ayah hanya ingin punya tempat di mana ayah bisa melakukan sesuatu. Hidup ini singkat, nak. Jangan biarkan rasa sayang terlambat kau tunjukkan. Raffi menangis di pelukanku. Sejak hari itu, banyak hal berubah. Raffi tak lagi membiarkanku tenggelam dalam kesepian. Ia sering datang ke bengkel, kadang hanya untuk menemani atau sekadar membawakan makanan. Ia mulai mengerti bahwa sebagai orang tua, aku tidak pernah benar-benar ingin merepotkan. Aku hanya ingin merasa berguna. Arif dan Sinta pun tetap memperlakukan aku seperti keluarga inti. Di rumah mereka, aku dipanggil dengan penuh hormat, diajak berbincang, dan sering diajak makan bersama. Tidak ada rasa canggung, tidak ada kata-kata yang membuat hatiku terluka. Bengkel kecil itu kini jadi tempat di mana aku merasa hidup kembali. Setiap motor yang kucuci, setiap mesin yang kuberi masukan, rasanya seperti aku sedang merangkai kembali harga diriku yang pernah patah. Orang-orang menyapaku dengan hangat. Pak Samsuri, masih kuat aja kerjanya. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati aku bersyukur. Suatu sore, ketika bengkel mulai sepi, Raffi datang bersama anak-anaknya. Mereka langsung berlari memelukku. Aku tersenyum sambil menahan haru. Raffi berdiri di belakang mereka, menatapku dengan mata penuh sesal yang kini berganti dengan tekad. Yah, aku janji, mulai sekarang aku akan selalu berusaha mendengarkan ayah. Aku sadar, selama ini aku lupa bahwa ayah bukan hanya orang tua, tapi juga manusia yang punya perasaan. Aku menepuk bahunya lembut. Terima kasih, nak. Ingatlah, orang tua tidak butuh harta anak-anaknya. Kami hanya butuh didengar, dihargai, dan diberi kesempatan untuk tetap merasa hidup. Angin sore berhembus, membawa suasana yang hangat. Di bengkel kecil itu, aku menemukan kembali arti hidup. Aku tidak lagi merasa beban, karena di tempat ini, aku tahu, selama masih bisa berkeringat, aku masih bisa berguna. Dan bagi anak-anakku, aku berharap satu hal sederhana. Jangan pernah menunggu sampai orang tua pergi, baru menyesali betapa berharganya keberadaan mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.